Bab 371. Lantai kedua Menara Keabadian, I. Pada saat kabut es yang tercetak oleh kerangka biru bersentuhan dengan tubuh Long Hao Chen, dia hanya merasakan angin sepoi-sepoi menutupi seluruh tubuhnya, yang menekan api sinar matahari. Selain itu, gerakannya jelas menjadi lebih lambat, dan perasaan sedingin es memenuhi pikirannya, seolah membuat jiwanya lamban karena kedinginan. Namun, perasaan ini hanya berlangsung sesaat sampai Heart of Flames Lin Xin berhasil memblokirnya. Ketika kabut es menyentuh api, dengan suara embusan, api dari Heart of Flames dan kabut es mulai saling meniadakan. Tanpa ragu, kerangka itu tidak menggunakan es biasa, tetapi Heart of Flames Lin Xin juga tidak menggunakan api biasa. Kedua belah pihak saling melawan dan api Lin Xin benar-benar menguntungkan. Tapi tentu saja, ini karena efek api sinar matahari Long Hao Chen telah melemahkan serangan dari kerangka sampai batas tertentu. Api di mata kerangka biru itu berdenyut sedikit, dan tongkat di tangannya bergerak dalam lintasan misterius. Saat dia bertindak seperti itu, dia mengucapkan mantra yang tidak diketahui, dan kristal es yang berkilau dan tembus cahaya muncul dari tongkatnya, melayang di atasnya. Kristal es ini tidak benar-benar muncul dengan cepat, tetapi Long Hao Chen merasakan beberapa perubahan pada pemandangan di depan matanya, sebelum semua lingkungan berubah menjadi biru es. Dari sudut pandang lain, tubuh Long Hao Chen tiba-tiba berhenti sebelum segera dibenamkan oleh kristal es besar. Sungguh sihir yang kuat? Pada saat itu, anggota lain dari skuad pemburu iblis kelas 64 komandan secara alami tidak terus menunggu, dan meluncurkan serangan mereka terhadap kerangka biru itu. Api dari Lin Xin Heart of Flames berbenturan dengan kristal es yang sangat besar itu, segera mencoba untuk mencairkannya, sementara Kair, Wang Yuan, dan Sima Xian, serta Han Yu secara bersamaan berlari menuju kerangka biru. Gerakan mereka dipenuhi dengan pemahaman diam-diam. Mereka berempat telah berlari ke depan dan berpisah untuk mengepung kerangka, dan meskipun mereka tidak dapat menyerang dari keempat arah, serangan terkoordinasi mereka membuat kerangka biru itu sama sekali tidak dapat menahan pengepungan. Chen Yinger duduk di tanah, kedua tangannya di atas bola kristal saat dia mengucapkan mantra pelan. Dua pancaran emas yang aneh dan warna gelap muncul dengan tenang, berputar di sekelilingnya seperti bola api. Fluktuasi energi spiritual yang mengelilingi tubuh Chen Yinger menghasilkan benang putih dari celah di antara alisnya, memancarkan cahaya putih. Menghadapi serangan gabungan ini, kerangka biru itu sebenarnya tidak mundur, dan tiba-tiba mengarahkan tongkatnya ke tanah. Bang! Dengan ledakan yang hebat, kristal besar yang membekukan Long Hao Chen, menghasilkan kekuatan ledakan brutal yang melemparkan pecahan es yang tak terhitung banyaknya ke segala arah. Fragmen es ini tidak hanya diarahkan pada mereka semua, tetapi juga menghentikan semua orang di jalurnya. Bahkan mengingat kultivasi mereka saat ini, mereka tidak dapat melawan. Belati emas gelap Kair bisa dilihat, berubah menjadi banyak percikan cahaya di udara. Pada setiap dorongan, bola es akan dihancurkan, namun penampilannya terkonsentrasi pada Long Hao Chen. Bukan hanya dia, Wang Yuan, Sima Xian dan Han Yu juga melakukan hal yang sama. Melihat kekuatan ledakan yang kuat dari es ini, apakah Long Hao Chen baik-baik saja? Sepertinya tidak ada yang salah dengan Long Hao Chen. Setidaknya, dia tidak tampak terluka di permukaan. Hanya saja api merah keemasannya dan api dari Heart of Flames Lin Xin telah menghilang sepenuhnya. Ekspresinya tampak pucat, dan tubuhnya jelas tertutup es. Udara dingin yang intens menutupi sekeliling dengan padat. Dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap orang merasakan seluruh tubuh mereka mati rasa. Faktanya, energi spiritual eksternal mereka telah meningkat pesat setelah direndam dalam cairan menggunakan kristal naga sebagai bahan utama. Meski begitu, energi spiritual eksternal mereka yang sekarang melebihi 3.000 unit tidak menghentikan tangan mereka menjadi kaku. Langkah ketujuh, tanpa ragu, ini adalah tingkat kultivasi yang dicapai kerangka biru ini. Dan lebih jauh lagi, kontrolnya atas sihir sama dengan keterampilan bertarung kerangka merah dari zaman kuno, sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Teriakan Phoenix yang resonan berdering tepat pada saat itu, dan api merah panas dari Heart of Flames menyerang seketika, dengan cepat menangkal dinginnya udara. Sementara itu, Phoenix api biru melonjak di langit, melewati semua orang untuk melemparkan dirinya ke kerangka biru itu. Lin Xin sudah tidak dapat memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang reaksi itu. Karena seberapa kuat kerangka biru ini, semua temannya terpengaruh olehnya. Jika dia diizinkan untuk memerintah secara bebas, akan sangat sulit bagi mereka untuk melewati ujian ini. Para anggota dari 64 Demon Hun Squad berkoordinasi dengan sempurna. Di tangan Han Yu, pedang legendaris merah keemasan diangkat, dan dengan teriakan, kilau merah keemasan yang intens menutupi seluruh tubuhnya.
Kilatan ini segera membebaskan tubuhnya dari kekakuan yang mempengaruhinya. Ditutupi oleh warna merah keemasan, dia langsung menuju kerangka biru itu. Dengan tergesa-gesa, Sima Xian menempatkan dirinya di depan Long Hao Chen, menggunakan bola cahaya energetiknya, yang akhirnya selesai dimodelkan kembali pada bulan sebelumnya, untuk menghalangi jalan lawan. Dibandingkan sebelumnya, tidak ada perubahan nyata dalam ukuran bola cahaya energetik, tapi penampilannya telah berubah menjadi warna emas yang lebih gelap, sedikit memancarkan aura mengerikan. Awalnya di Glorious Tier, Energetic Ball of Light sekarang dengan mudah mencapai tier legendari, dan jika bukan karena peningkatan energi spiritual eksternal yang diperoleh Sima Xian dari kristal naga, saat ini dia tidak dapat menggunakan senjata mengerikan ini. Dengan kilatan cahaya perak, Wang Yuan menghilang tanpa suara, dan Kair juga menghilang seketika. 4 orang menyerang dan 1 tetap di belakang untuk mempertahankan Long Hao Chen. Ini adalah pemahaman diam-diam yang benar. Di depan burung Phoenix api biru, kerangka biru akhirnya kehilangan ketenangannya. Nyanyiannya tampak lebih tergesa-gesa, dan tongkatnya menunjuk ke tanah. Dengan 3 suara wus yang menusuk telinga, 3 kristal es yang sangat besar, mencapai diameter 1 meter, tiba-tiba menggali jalan mereka dari tanah, terjalin satu sama lain menuju burung Phoenix api biru. Sementara itu, cahaya biru es tersebar dari kerangka biru, membentuk penghalang transparan biru. Bang! 3 kristal es tebal secara bersamaan hancur berkeping-keping, dan rasa dingin yang memenuhi udara menghilang dalam sekejap. Phoenix api biru Linsin menunjukkan kekuatan serangan yang benar-benar mengerikan, dan lebih jauh lagi, intensitas Heart of Flames lebih kuat dari es kerangka biru. Namun, jarak antara keduanya sebagian besar didasarkan pada tingkat energi spiritual mereka. Phoenix api biru tidak bisa terus maju, dan berbalik dengan teriakan Phoenix teredam, kembali ke sisi Linsin. Dengan kilatan cahaya perak, yang pertama menyerang adalah Wang Yuan. Perisai jiwa ilahi raksasa miliknya digunakan seperti kapak. Mengandalkan kekuatan kompor spiritual gerbang spasial, serangan Wang Yuan terjadi seketika, bentrok dengan keras terhadap penghalang yang melindungi kerangka biru itu. Kristal spasial yang diperoleh dari rumah lelang disempurnakan menjadi 2 bagian untuk digunakan Wang Yuan. Meskipun demikian, dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa menambahkan yang tambahan, jika tidak kekuatannya akan melebihi batasnya. Namun meski begitu, perisai jiwa ilahi raksasa langsung naik ke tingkat legendaris hanya dengan penambahan 1 kristal spasial. Saat pukulan perisai ini disampaikan, sosok perak yang sangat besar dan menakutkan muncul di belakang punggung Wang Yuan. Dengan ledakan yang hebat, penghalang biru itu hancur berkeping-keping karena benturan. Agian untuk digunakan Wang Yuan. Meskipun demikian, dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa menambahkan yang tambahan, jika tidak kekuatannya akan melebihi batasnya. Namun meski begitu, perisai jiwa ilahi raksasa langsung naik ke tingkat legendaris hanya dengan penambahan 1 kristal spasial. Saat pukulan perisai ini disampaikan, sosok perak yang sangat besar dan menakutkan muncul di belakang punggung Wang Yuan. Dengan ledakan yang hebat, penghalang biru itu hancur berkeping-keping karena benturan. Meskipun demikian, kerangka biru itu terus menunjukkan reaksi yang luar biasa. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, tiba-tiba ia menurunkan posisinya, dengan cara yang sama seperti skater, menggunakan kekuatan dari penghalang untuk menghindari serangan kapak Wang Yuan. Sementara itu, cincin es putih murni tiba-tiba memanjang, dengan paksa mendorong Wang Yuan kembali. Han Yu tiba saat ini. Berbalut warna emas merah, dia tampak berada dalam kondisi yang luar biasa. Mengincar luka tajam dengan pedang emas murni yang berat di tangannya, dia menelan kerangka biru seperti badai emas kemerahan. Suara siulan tajam keluar dari mulut kerangka biru, dan dinding es tiba-tiba muncul di depan Han Yu untuk menghentikannya. Namun, dinding es itu berkurang menjadi fragmen di saat berikutnya oleh pedang merah keemasan besar Han Yu. Cincin putih muncul di bawah kaki Han Yu, memicu ledakan instan dan menyapu dia dengan aliran udara beku yang intens. Namun, ketika ditutupi dengan warna emas murni ini, Han Yu tampak tiada bandingnya, sebenarnya mengabaikan semua efek dari aliran udara beku di tubuhnya dan masih mengarahkan pedangnya ke kerangka biru itu. Kerangka biru akhirnya tampak mendekati batasnya, sinar di matanya berfluktuasi dengan hebat. Mengayunkan tongkat sihir di tangannya, itu memasang armor pertahanan di sekelilingnya. Fakta bahwa ia memiliki kemampuan sihir yang hebat tidak berarti bahwa kerangka biru ini akan sekuat kerangka merah dalam jarak dekat. Meskipun memiliki pertahanan dari baju besi es, itu tetap saja dikirim terbang sementara tongkat sihirnya dipotong menjadi 2.
Lebih menakutkan lagi, cahaya merah yang menyinari pedang berat Han Yu benar-benar bertambah dalam viskositas, karena kerangka biru itu tiba-tiba berhenti dalam penerbangannya mundur. Berikutnya adalah waktu pertunjukan Han Yu. Saat pedang berat berwarna merah darah itu berputar di udara, pada setiap serangan, kerangka biru itu akan ditutupi dengan lapisan merah, dan hanya butuh 3 pukulan untuk menghancurkan armor esnya dengan ledakan keras. Serangan terakhir Han Yu langsung ditujukan ke bahu kerangka biru, memotongnya menjadi 2. Dalam keadaan tidak terlihat, Kair tidak ikut campur. Karena Han Yu berhasil memberikan pukulan fatal terhadap kerangka biru itu, dia secara alami tidak perlu bertindak. Long Hao Chen secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Setelah menahan efek es, hanya wajahnya yang masih terlihat pucat. Kerusakan dari serangan kerangka biru itu benar-benar mengerikan. Beruntung dia memiliki api kudus yang dibawa kepadanya oleh Yating, bersama dengan tambahan dari api sinar matahari dan Heart of Flames serta perlindungan suci-suci dari armor suci agungnya, memusnahkan sebagian besar kerusakan dari ledakan. Namun, bahkan kemudian, Long Hao Chen hampir 20 detik untuk mengeluarkan rasa dingin dari seluruh tubuhnya. Seluruh pertempuran tidak berlangsung lama, tetapi kemenangan melawan kerangka biru ini bukanlah kemenangan yang mudah sama sekali. Faktanya, kekuatan individu Long Hao Chen sudah cukup baginya untuk menyamai pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh dalam duel. Dan butuh seluruh kekuatan mereka untuk melenyapkan kerangka biru ini. Jika bukan karena efek besar Phoenix Biru Lin Xin dalam melemahkan kerangka biru ini, mengalahkan lawan ini akan sangat sulit bagi mereka. Bab 372. Lantai kedua Menara Keabadian, 2. Tepat sebelum nyanyian Chen Yinger terputus di tengah jalan, muncul 3 gerbang pemanggilan di belakangnya, tetapi mereka menghilang sebelum diaktifkan karena dia tidak menyelesaikan mantranya. Ini adalah keuntungan besar yang diperoleh dari perpaduan antara kompor spiritual kambing hitam dan kompor spiritual waktu. Tentu saja, ini adalah kemampuan yang hanya bisa digunakan sekali sehari, dan untungnya tidak memiliki serangan balik yang besar. Bagi para pemanggil, kemampuan pemanggilan 3 kali lipat adalah sesuatu yang bertentangan dengan alam. Namun, Chen Yinger saat ini belum dapat menampilkan kekuatan penuhnya karena situasi istimewanya. Dari bagian kerangka biru yang hancur secara bertahap muncul kumpulan cahaya biru, dan suara yang sedikit meruncing terdengar darinya, penjaga suci ke-11 melapor kepada guru. Kemudian, 2 bagian yang terputus berkibar tertiup angin, berubah menjadi 2 sinar cahaya menuju langsung ke Long Hao Chen. Seperti yang terjadi dengan kerangka merah, itu menyatu ke dalam melodi abadi di dada Long Hao Chen. Permata di atas Eternal Melody sekarang berbentuk tengkorak putih, dan di samping jejak api merah di permukaan tengkorak, muncul jejak api biru. Tepat pada saat itu, Menara Keabadian bergetar tiba-tiba, dan kelompok 7 Long Hao Chen jelas merasakan getaran gempa bumi yang hebat. Semua orang dengan cepat berkumpul, dengan waspada mengamati perubahan di sekitarnya. Riak warna emas lembut muncul di melodi abadi yang bertumpu pada dada Long Hao Chen. Dalam cahaya keemasan, jejak ilusi udara tersebar, membuat segalanya terlihat kabur. Warna lembut dan keemasan ini beriak di udara, dan segalanya menjadi berbeda di mata mereka. Tepat di depan kelompok 7 Long Hao Chen, sebuah patung besar muncul. Meskipun itu hanya sebuah patung, penampilan ketujuh orang itu difokuskan padanya, karena itu memancarkan kehadiran yang menakjubkan dan tak ada habisnya. Patung itu kira-kira tingginya mencapai 10 meter, dan berdiri diam. Itu dibalut gaun hitam yang cerah dan indah, di mana beberapa simbol emas muncul. Di atas gaunnya, patung itu mengenakan jubah putih besar dan topi putih, yang memberikan kontras cerah dan gelap yang mencolok dengan gaun hitam. Kombinasi tersebut membuat penampilan sebenarnya dari pria di balik patung ini sama sekali tidak jelas. Tangan kanannya memegang tongkat sihir sepanjang 2 meter, yang merupakan campuran dari hitam, putih dan emas. Ketiga warna ini saling terkait satu sama lain. Warna hitam melambangkan kematian murni, sedangkan emas berarti kemurnian dan kesucian, dan warna putih itu tampaknya terkait dengan kekuatan pemanggilan yang digunakan oleh para pemanggil. 3 jenis logam melingkar menjadi satu, membentuk tongkat mistik ini. Di atasnya ada kristal besar yang terlihat seperti patung tengkorak. Itu seluruhnya putih, dan tampak seperti versi melodi abadi yang diperbesar. Melihat patung ini, semua orang gemetar. Meskipun itu hanyalah sebuah patung, dan semua orang tahu itu bukanlah makhluk hidup, setiap anggota regu masih merasa tercengang merasakan aura inspirasi yang mendalam, bijaksana, dan kagum yang dilepaskan olehnya. Meskipun Long Hao Chen tidak pernah mengakui dirinya sebagai murid dari Elux Bencana Tidur, dia masih memberi hormat ksatria di depan patung ini.
Dia tidak merasa menyukai ahli nujum, tetapi tidak punya pilihan selain mengagumi pembangkit tenaga listrik ini dari zaman kuno. Dari Tower of Eternity saja, orang bisa melihat betapa mengerikan orang ini, mungkin berdiri sebagai eksistensi yang sebanding dengan Demon God Emperor. Selamat, anakku. Apakah Anda menyukai hadiah yang saya tinggalkan untuk menyelesaikan set percobaan pertama? 12 penjaga suci adalah 12 pengawal saya di masa lalu, semuanya memilih untuk mengambil tugas ini secara sukarela. Sayangnya, kehidupan manusia pada akhirnya terbatas, jadi saya hanya bisa membiarkan mereka terus ada sebagai arwah yang sudah meninggal. Ini adalah salah satu hal paling berharga yang saya persiapkan untuk Anda. Apa yang Anda hadapi sebelumnya adalah kekuatan mereka yang tertekan. Jika Anda terus maju, untuk setiap lantai yang Anda bersihkan, sebagian dari kekuatan pengawal suci akan dipulihkan. Teruslah maju, anakku, dan suatu hari, kau akan membiarkan ke-12 pengawal suciku muncul kembali dalam kemegahan penuh mereka. Pilar cahaya putih bersih muncul, menyembur keluar dari puncak tongkatnya, dan membesar di depan mata semua orang. Mencapai diameter 3 meter, itu memancarkan fluktuasi spasial yang samar. Lin Xin bergumam pada dirinya sendiri, necromancer suci ini terlalu pelit. Kami baru saja menyelesaikan semua uji coba di lantai pertama, namun tidak mendapatkan banyak hadiah. Han Yu terkekeh menanggapi, apalagi yang kamu inginkan sebagai hadiah? Tanpa uji coba di lantai pertama menara keabadian, apakah energi spiritual kita akan tumbuh begitu cepat? Saya khawatir kami masih jauh dari langkah ke-6. Terlebih lagi, kami memperoleh keterampilan, pelatihan tempur, dan juga memperoleh 2 penjaga suci. Bukankah ahli nujum suci ini juga mengatakan bahwa para penjaga suci masih dapat memulihkan lebih banyak kekuatan mereka? Coba pikirkan, jika kerangka merah dan biru yang kami temui dapat memperoleh kembali energi spiritual mereka, dan mungkin bahkan lebih banyak kekuatan, betapa menakutkannya itu. Dan ini hanya lantai pertama Tower of Eternity. Bagi kami, kesempatan untuk datang ke sini bahkan lebih berharga dari senjata apapun. Bagaimanapun, dengan kultivasi kita saat ini, kita masih tidak memiliki cara untuk menggunakan senjata dewa dalam kemegahan penuhnya. Semua orang bisa melihat kebenaran dalam kata-kata Han Yu, dan mengangguk tanpa menahan diri. Long Hao Chen berkata selanjutnya, setelah memasuki pilar cahaya ini, kita harus mencapai lantai 2. Apakah Anda ingin terus maju? Wang Yuan menjawab, Kapten, Anda yang membuat keputusan. Namun, saya pikir Yinger seharusnya tidak datang. Dia baru saja menghabiskan seluruh energi spiritualnya, jadi ikut akan terlalu berbahaya baginya. Long Hao Chen memberikan komentarnya beberapa pemikiran, dan menjawab, mari kita lakukan seperti ini. Kalian semua akan tinggal di sini dan saya akan pergi pramuka dulu. Dengan Hao di sini, apapun yang saya temui, saya dapat kembali tanpa penundaan. Hao sekarang dengan malas berbaring tengkurap, karena Long Hao Chen tidak menyuruhnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya. Saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu di Tower of Eternity, Long Hao Chen mulai menghargai tempat ini lebih dan lebih. Jika bukan karena fakta bahwa operasi masa depan mereka sangat mungkin akan menghadapi mereka dengan lebih banyak bahaya, dia sebenarnya tidak akan memimpin kelompok mereka untuk mengalahkan kerangka biru itu di sini, memberi mereka hadiah terakhir di lantai pertama. Mengambil langkah maju, Long Hao Chen melangkah ke cahaya suci putih. Bermandikan cahaya yang murni dan suci itu, dia menemukan dengan terkejut bahwa semua energi spiritual yang dikonsumsi sebelumnya sedang diisi kembali, dan dengan cahaya putih, dia muncul di tempat lain. Setelah melangkah ke lantai 2 Tower of Eternity untuk pertama kalinya, Long Hao Chen khawatir, karena tidak ada apa-apa di bawah kakinya. Di depan matanya ada pemandangan yang mempesona, dan di kedua sisi ada 2 pilar melengkung ke depan. Namun, tidak ada substansi di bawah kakinya, hanya awan dan kabut ilusi. Saat itu, dia berada di dalam cahaya putih. Begitu dia melangkah keluar, dia secara resmi akan memasuki lantai 2 menara. Setelah mencobanya, dia melangkah maju, menginjak awan putih itu. Tetapi pada saat berikutnya, Long Hao Chen tidak bisa menahan tangis terkejut, karena dia merasakan tubuhnya jatuh seketika, karena perasaan tanpa bobot memenuhi dirinya sepenuhnya. Dengan kilatan cahaya putih, pemandangan sekitar kembali ke kegelapan, dan perasaan yang mantap muncul kembali di bawah kakinya. Namun, Long Hao Chen menemukan dengan heran bahwa dia kembali ke tempat dia meninggalkan rekan-rekannya, di aula lantai pertama menara keabadian. Kenapa ini terjadi? Long Hao Chen memiliki sedikit awal. Bos, apakah semuanya berbahaya? Bagaimana bisa kamu kembali begitu cepat? Sima Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Hao Chen perlahan menggelengkan kepalanya, kembali ke cahaya putih itu. Dalam kilatan cahaya putih,
dia kembali sekali lagi ke lantai 2 Menara Keabadian, dan memahami bahwa di lantai ini, diperlukan penerbangan yang berkelanjutan. Di mana lantai pertama melarang penerbangan, lantai 2 membuatnya mutlak diperlukan, karena tidak mungkin untuk menyentuh tanah. Kali ini, setelah belajar dari pengalaman, dia mengulurkan keempat sayap di punggungnya, dan menginjak cahaya putih. Seperti yang diharapkan, mengandalkan kemampuan terbang dari sayap spiritualnya, dia tidak langsung jatuh. Terbang ke depan dengan kesabaran, Long Hao Chen dengan tenang merasakan sekitarnya, mengetahui dengan terkejut bahwa sejak datang ke lantai 2, aura kematian tiba-tiba menjadi lebih lemah, dan sebaliknya, aura suci diperkuat. Namun, bahkan dengan persepsinya, dia sebenarnya tidak berhasil mengamati jarak lebih dari 100 meter. Tampaknya ada blokade spiritual yang kuat. Tanpa ragu, melewati level kedua ini akan membutuhkannya untuk terus maju, sampai menjadi sasaran cobaan di lantai 2. Samar-samar, Long Hao Chen mulai memahami keadaan di lantai 2 ini, dan memiliki tebakan kasar tentang apa persidangannya. Keempat sayapnya terentang, dan dengan kilatan cahaya terang, Long Hao Chen memanggil Yating. Setelah bergabung dengan kompor sein spiritual, Yating tidak lagi tertekan di dalam menara keabadian. Membuka 6 sayapnya, dia dengan cekatan melayang di atas bahu Long Hao Chen. Jangan terburu-buru, aku hanya ingin kamu tetap dekat untuk mendukungku. Long Hao Chen bergumam pada Yating, sebelum melanjutkan kemajuannya yang lambat. 1 meter, 2 meter, 3 meter, ketika maju 10 meter ke depan, kabut putih tiba-tiba menyerbunya, dan tiba-tiba, 6 sosok muncul di sekitar Long Hao Chen, mengelilinginya sebelum melemparkan diri ke arahnya seperti sambaran petir. Seperti sebelumnya, ini adalah kerangka, hanya terlihat relatif kecil sambil membawa sayap di punggung mereka. Kepakan sayap mereka tampak transparan, menunjukkan kecepatan luar biasa mereka. Tepat setelah muncul, mereka bergegas langsung menuju Long Hao Chen dalam kilatan cahaya putih. Long Hao Chen yang sangat waspada, tidak panik di depan penyergapan tiba-tiba ini. Dia hanya menggunakan perisainya dalam sekejap. Kemudian, penghalang cahaya keemasan tiba-tiba menyelimuti dia dari sekeliling. Skill Guardian Knight dari langkah ke-6, Shield Wall. Kemampuan Shield Wall akan melindungi pengguna dari semua sudut. Meskipun tidak dapat digunakan dalam kombinasi dengan obstruksi ilahi, kekuatan pertahanannya juga sangat besar. Bab 373. Lantai kedua Menara Keabadian, 3. Dengan suara ledakan yang keras, 6 sosok yang bersinar putih itu mundur secepat mereka datang. Dan mereka mengikuti ritme bersama, seolah-olah membentuk satu kesatuan, membuat ayunan Long Hao Chen tidak membuahkan hasil. Serangan Long Hao Chen, awalnya sangat alami dan tanpa paksaan di tanah, jelas terbatas di udara. Namun, dia masih terlihat sangat bersemangat. Ini karena dia dengan jelas memahami bahwa dia dan rekan-rekannya tidak memiliki pelatihan dalam pertempuran udara. Tidak diragukan lagi, Tower of Eternity akan memberi mereka kesempatan untuk mengubahnya. Tentu saja, ketidaknyamanan Long Hao Chen di udara merupakan penghalang. Tapi itu tidak cukup buruk untuk membuat percobaan pertama ini tidak layak baginya. 3 cahaya putih keluar dari tubuh Yating, berbentuk seperti mata, dan mendarat di 3 kerangka putih. Segera, kekuatan yang kuat menarik mereka ke arah Long Hao Chen. Cukup membingungkan bahwa sementara Yating adalah orang yang menggunakan kekuatan kompor spiritual suci, efeknya sama seperti ketika Long Hao Chen sendiri yang menggunakannya. Musuh akan selalu tertarik atau ditarik ke arah Long Hao Chen. Ditarik oleh kompor sein spiritual, kerangka putih ini secara alami kehilangan aset terbesar mereka, kelincahan dan kecepatan mereka. Di depan kekuatan kuat riak cahaya, Long Hao Chen membutuhkan waktu kurang dari 5 detik untuk menguranginya menjadi berkeping-keping. 3 kerangka terbang lainnya dipukul oleh Long Hao Chen dengan cara yang sama, dan seperti ini percobaan pertama di lantai 2 dilewati. Namun, Long Hao Chen merasa bingung bahwa membunuh kerangka ini tidak memberinya energi spiritual kemurnian tinggi atau teknik apapun yang mereka peroleh sebelumnya. Tampaknya setelah mencapai titik ini, hanya akan ada cobaan murni yang menunggu mereka. Long Hao Chen tidak mengeluh. Bagaimanapun, 10 unit energi spiritual murni tidak akan banyak berguna dalam kondisinya saat ini. Setelah mencapai langkah ke-6 dari kultivasi, Long Hao Chen telah mengembangkan rongga spiritualnya, dan ini diikuti oleh kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, evolusi Yating, dan perpaduan kompor spiritual. Semua ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, tetapi juga kemampuan asimilasi dari esensi cahaya. Sebagai dewa yang dipilih, Long Hao Chen dapat mengatakan tanpa syarat bahwa dia menjadi orang dengan kedekatan tertinggi dengan elemen cahaya di seluruh dunia. Selama 4 bulan terakhir, energi spiritual internalnya telah meningkat secara mengejutkan lebih dari 1000 unit,
sekarang mencapai total 8.500 unit, semakin dekat dan dekat ke langkah ketujuh. Selain dia, kecepatan perkembangan energi spiritual internal rekan-rekannya juga tidak buruk. Tapi jarak yang memisahkan dia dari yang lain menjadi semakin besar. Bahkan Kair juga sama, bagaimanapun juga, dia masih belum terbangun sebagai dewa yang dipilih. Setelah melewati uji coba pertama, Long Hao Chen tidak terus maju, tetapi mundur ke lantai pertama, di mana dia memberitahu yang lain tentang pertemuannya secara rinci. Dengan semua orang mendapatkan sayap spiritual mereka dengan menerobos ke langkah ke-6, melatih kemampuan tempur udara mereka juga menjadi masalah yang mendesak. Memiliki platform pelatihan yang langka, mereka tentu tidak akan membiarkan kesempatan ini tergelincir. Dengan setiap kekuatan yang mereka peroleh, survivabilitas mereka selama misi juga akan meningkat. Setelah merenungkan dengan hati-hati, Long Hao Chen mengambil keputusan. Saat maju ke tes di lantai 2, semua orang selain Chen Yinger harus lulus setiap tes dengan kekuatan mereka sendiri, dan tanpa menggunakan kemampuan dari kompor spiritual atau dudukan. Adapun Chen Yinger, target pelatihannya tentu saja akan memperkuat McDull Monster kontraknya. Tanda pisah tanda hubung. Itu adalah aula besar yang dipenuhi kegelapan, mencakup setidaknya 1 km persegi. Pada ketinggian lebih dari 10 meter, itu dikelilingi dengan dinding di 8 sisinya. Di dalam aula terdapat sinar cahaya gelap, dan di masing-masing dari 8 sisi kamar ada nyala api ungu yang berdenyut, memberikan aula misterius ini beberapa penerangan dan aura kegelapan yang sangat kaya. Tepat di tengah aula gelap ini berdiri seorang pria. Dengan rambut hitam menyebar di punggungnya, matanya bersinar dengan sinar berwarna merah darah. Maju, meluncurkan pukulan. Fluktuasi yang mengerikan dari energi spiritual kegelapan langsung melonjak keluar darinya, dan dengan setiap pukulan orang itu, suara ledakan yang mengerikan akan terdengar di udara. Aula ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui, memungkinkan dia untuk mendatangkan malapetaka seperti itu, namun tetap tidak tergerak dan tidak terpengaruh. Dengan setiap ledakan energi spiritual yang dia keluarkan datanglah kilatan cahaya ungu, hampir tidak mencerahkan penampilannya. Wajah tampan dengan ekspresi muram dan tegas, bersama dengan tubuh bagian atas telanjang yang bisa dilihat. Dengan setiap serangannya, seluruh tubuhnya akan ditutupi dengan lapisan sisik ungu tua. Dan haus darah di matanya sangat kuat. Tepat ketika kemegahannya sepertinya mencapai puncak tertinggi, sosok tanpa suara muncul di belakangnya. Sosok ini tinggi dan ramping, tubuhnya diselimuti gaun hitam, dan rambut hitam panjang bertumpu di kedua pundaknya. Penampilannya teduh dan tidak jelas. Tampaknya merasakan ancaman tiba-tiba di punggungnya, pria bertelanjang dada itu tiba-tiba berbalik, meluncurkan tinjunya ke sosok yang tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Pukulan ini terkonsentrasi dengan kekuatannya yang kuat di kondisi puncak, mencapai tingkat kekuatan ledakan yang menakutkan. Seluruh aula gelap menyala karena pukulan ini, dan semua energi spiritual yang dia gunakan dalam serangan sebelumnya sepertinya berkumpul sekaligus di area ini, memampatkan ruang dengan distorsi yang sepertinya hampir bisa menghancurkan seluruh aula ini. Namun, sosok yang muncul begitu tiba-tiba tidak bergerak menanggapi pukulan yang begitu mengerikan. Satu-satunya reaksi dari sisi lain adalah mengangkat satu jari putih dan mengarahkannya ke tinju tirani itu. Pop! Waktu sepertinya membeku saat itu, tanpa suara. Jari yang tampak ramping itu sebenarnya tidak memancarkan fluktuasi energi spiritual. Tetap saja, pria bertelanjang dada yang kuat itu berkurang ke kondisi yang sama seperti cangkang yang diluncurkan dari Magic Cannon. Menabrak dinding yang jauh, dia mengeluarkan cahaya yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Pam! Setelah ditekan ke dinding, tubuhnya jatuh ke tanah. Orang bertampang langsing itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memaksakan terlalu banyak tenaga. Ini hanya akan membuat Anda kurang fleksibel, dan jika Anda terus begini, Anda tidak akan pernah mencapai keadaan menantang. Suara ini terdengar lembut. Jika beberapa orang yang akrab mendengarnya, hanya akan ada dua kemungkinan hasil. Apakah dia akan bersujud di tanah, atau tercengang tanpa batas? Pria itu perlahan bangkit dari tanah, tetapi tidak berdiri. Dia tetap berlutut dan menundukkan kepalanya dengan hormat, "Ayah, luka-lukamu sudah cukup sembuh, jadi kenapa kamu masih belum meninggalkan tempat ini? Bagaimana perjuangan habis-habisan Anda untuk masalah pernikahan ini?" Pria bertubuh langsing itu perlahan mengangkat kepalanya, membiarkan rambut panjangnya berserakan dan menunjukkan wajahnya yang tampan. Itu adalah Feng Xiu, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Dan orang yang berlutut di depan tembok, dengan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya, sebenarnya adalah Ah Bao, Pangeran Naga Iblis yang akhirnya terluka parah akibat pertempuran sengitnya melawan Long Hao Chen di surga ilusi.
Menundukkan kepalanya, Ah Bao menjawab dengan antusias, aku tidak punya wajah untuk mengambil Yue Ye sebagai istriku. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu memberikan jawaban yang acuh tak acuh, jadi kamu tidak dapat bertahan setelah kemunduran sekecil itu. Ah Bao mengangkat kepalanya, menatap ayahnya, tapi itu bukan hanya kemunduran. Kali ini, beberapa penerus Dewa Iblis mati di surga ilusi, dan kami akhirnya gagal mencapai tujuan utama kami. Meskipun ayah yang terhormat memiliki otoritas absolut, kali ini kami menyebabkan krisis yang terlalu besar. Bahkan Huang Suo diperas 10 kristal naga. Semua kesalahan ada pada saya. Saya tahu betapa besar tekanan yang harus dihadapi ayah yang terhormat untuk melindungi saya. Saya adalah orang berdosa dari klan kami. Aku gagal memenuhi harapanmu, dan aku. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya, memotong, oke, tidak perlu mengatakan semua ini. Sebagai salah satu yang di atas, Anda tidak dapat terlalu peduli dengan manfaat dan kerugian di balik setiap hal kecil. Berpikir terlalu banyak hanya akan menambah kekhawatiran Anda. Mengapa Anda tidak mencoba menggunakan alasan yang berbeda? Seperti yang dikatakan manusia, tidak perlu terjerat dengan masalah masa lalu. Kali ini, kerugian Anda bukanlah ketidakadilan, dan itu terutama masalah keberuntungan. Di seluruh rangkaian acara, Anda tidak membuat kesalahan apapun. Jika saya menggantikan Anda, saya tidak akan melakukan yang lebih baik. Anda hanya tidak beruntung untuk bertemu dengan dewa yang dipilih, makhluk yang tidak muncul selama 10.000 tahun terakhir, dan menghadapinya tepat pada saat kebangkitannya. Bahkan jika dia mencoba ratusan dan ribuan kali, dia tidak akan bisa mereproduksi pukulan itu. Ayah yang terhormat, saya tidak menyerah. Saya belum siap menerima kekalahan saya melawan manusia yang lemah. Ada apa dengan omong kosong dari dewa yang dipilih? Aku kedua mata Ah Bao berwarna merah darah. Di depan orang lain, dia akan selalu tampak tenang, tetapi hanya ketika menghadapi Kaisar Dewa Iblis, dia akan mengungkapkan jati dirinya. Diam. Suara Feng Xiu sekali lagi menjadi tegas. Bahkan sebagai penerus Kaisar Dewa Iblis, Ah Bao merasakan kemarahan ayahnya, dan tidak bisa tidak segera tunduk padanya. Dia tidak berani mengucapkan kata-kata lagi. Kaisar Dewa Iblis dengan dingin melanjutkan, jika kau menjaga sikap ini, kau hanya akan kalah saat menghadapinya di lain waktu, dan bahkan lebih menyedihkan lagi. Saya tidak mungkin datang untuk menyelamatkan Anda tepat waktu setiap saat. Tahukah Anda, bahwa kali ini, ketika saya merobek ruang untuk mendapatkan Anda kembali, pembunuh Dewa Iblis yang menjengkelkan itu memanfaatkan itu untuk membunuh 3 anggota klan kita? Mereka memperingatkan saya, mereka benar-benar idiot, dan ada eksistensi lain seperti pembunuh Dewa Iblis. Manusia menjadi semakin sulit untuk ditangani. Sebagai penerus saya, jika Anda tidak dapat mengakui kekuatan manusia, Anda tidak memenuhi syarat untuk berhasil menyandang gelar kaisar. Saya tahu bahwa Anda tidak yakin karena Anda percaya bahwa manusia ini jauh lebih lemah dari Anda. Namun, apakah Anda tenang untuk menganalisis alasan sebenarnya dari kerugian Anda? Kecuali fakta bahwa orang ini adalah dewa pilihan, yang memungkinkan dia untuk menggunakan pukulan kuat di pintu kematian, apakah tidak ada alasan lain? Ah Bao mengangkat kepalanya, melihat ayahnya, karena mereka mendapat dukungan dari surga ilusi, dan atributnya cocok dengan surga ilusi. Dan setelah itu, dia bergandengan tangan dengan juru bicara Dewi Alam itu untuk melawan kita. Kaisar Dewa Iblis bertanya dengan suara tenang, lalu mengapa dia berhasil mencapai itu? Ah Bao terkejut, dan tidak bisa memberikan jawaban. Kaisar Dewa Iblis melanjutkan dengan suara berat, itu karena kecerdasan. Kami iblis, sering menjadi sombong karena kekuatan superior kami, dan inilah alasan mengapa Anda dikalahkan. Ada baiknya juga Anda ingin menunda pernikahan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang kan? Iya. Bab 374. 16 Misi Pembantaian. Apa? Kepala Ksatria Suci Han Qian tampak tidak tahan lagi, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Di depannya berdiri seorang ksatria tinggi, yang dengan hormat membungkuk di hadapannya. Ketenangan Han Qian menjadi jelas agak retak, anak-anak bodoh ini, apa yang mereka lakukan? Dan awalnya, saya pikir mereka sudah dewasa, berlatih dengan mantap untuk waktu yang lama. Apapun yang mereka lakukan, mereka akan menjadi selebriti dalam semalam. Kapan mereka pergi? Ksatria Jangkung menjawab, sekitar setengah jam yang lalu. Han Qian menginstruksikan, pergi dan bawa mereka kembali padaku, beritahu mereka bahwa itu adalah pesananku. Ksatria Jangkung itu memasang ekspresi malu, Tuan Kepala Ksatria Sein, ini tidak bagus. Itu melanggar aturan. Pasukan pemburu iblis seharusnya mandiri, dan bahkan aliansi tidak dapat mengirim mereka sesuka mereka. Dan semua yang mereka lakukan sesuai dengan aturan. Han Qian berteriak dengan marah, omong kosong. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang kecil ini, seluruh aliansi akan berada dalam krisis total. Iya,
Ksatria jangkung itu tidak berani melanggar perintah Han Qian untuk kedua kalinya, dan berbalik keluar. Tepat ketika dia tiba di pintu keluar, Han Qian tiba-tiba menghentikannya, kembali. Terkejut, ksatria itu menghentikan langkahnya dan kembali ke Han Qian. Han Qian maju ke arahnya dari belakang mejanya, mondar-mandir di kantornya yang luas, alisnya berkumpul. Setelah melakukan perjalanan pulang pergi selama lebih dari selusin putaran, alisnya akhirnya rata. Sambil menghela nafas, dia berkata pada dirinya sendiri, anak laki-laki dan perempuan ini sudah berumur 16 tahun. Karena mereka bisa tinggal dalam pengasingan begitu lama, mereka seharusnya sudah cukup maju. Burung kecil tidak bisa selamanya tinggal di bawah perlindungan orang tuanya, atau mereka tidak akan menjadi pembangkit tenaga tertinggi sejati. Biarkan saja mereka merusak diri mereka sendiri. Long Hao Chen, kamu harus kembali hidup-hidup padaku tidak peduli apa, bocah kecil. Memang, tepat sebelumnya, kesatria yang berdiri di depannya ini membawa berita yang mencengangkan. Para anggota skuad perburuan iblis kelas 64 komandan yang terpencil tiba-tiba menunjukkan diri mereka di menara misi pasukan pemburu iblis, menerima 16 misi pembantaian sekaligus sebelum segera berangkat, dan meninggalkan kota suci untuk langsung pergi ke wilayah iblis. Itu adalah 16 misi pembantaian, dan semuanya membutuhkan satu untuk mencapai kelas komandan untuk mengambilnya. Yang paling sederhana yang dibutuhkan untuk membunuh pembangkit tenaga iblis dari langkah ketujuh dan merebut kristal. Dan di antara misi yang mereka ambil, 3 diarahkan melawan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, dan yang paling sulit menuntut untuk membunuh peringkat terakhir dari 72 dewa iblis, ular iblis Andromalius. Meski berada di peringkat 72, itu tetaplah dewa iblis. Sebuah pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8, dan selanjutnya, dalam jangkauan pilar dewa iblisnya, kekuatannya akan cocok dengan beberapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Misi untuk membunuh Andromalius adalah yang tersulit di antara semua yang ada di tingkat komandan. Misi ini juga diarahkan kepada pasukan pemburu iblis kelas Raja dan Kaisar, dan nyatanya, Andromalius tidak akan tinggal sendirian di satu tempat dan membiarkan dirinya terbunuh. Sebagai dewa iblis, dia juga mengendalikan pasukan iblis yang besar. Bagi kelompok Long Hao Chen untuk benar-benar berani menerima misi seperti itu hanya mendekati kematian. Faktanya, pada puncak langkah ke-8, energi spiritual seseorang akan mendekati 100.000 unit. Karena menara misi pasukan pemburu iblis berada di kota suci, perjalanan panjang diperlukan bagi mereka untuk kembali dari misi mereka. Dengan demikian, aturan pasukan pemburu iblis mengizinkan mereka untuk menerima beberapa misi sekaligus. Tapi ini pertama kalinya situasi seperti ini terjadi, di mana satu regu menerima 16 misi sekaligus. Faktanya, semua misi memiliki jatah waktu, dan jika mereka tidak dapat diselesaikan sebelum batas waktu, penalti dalam bentuk poin kontribusi akan diberikan. Tentu saja, ketika mengambil lebih banyak misi sekaligus, waktu yang dialokasikan akan diperpanjang sampai batas tertentu. Kelompok Long Hao Chen diberi total 2 tahun untuk menyelesaikan semua misi itu, tetapi dengan kekuatan mereka saat ini, apakah mereka benar-benar dapat mengalahkan Dewa Iblis 70 detik? Bahkan dengan semua kepercayaan yang dimiliki Han Qian pada Long Hao Chen, dia masih percaya ini tidak lebih dari omong kosong. Namun, karena orang-orang kecil ini sudah pergi, bisakah mereka dikejar kembali? Ini tidak lebih dari serangan terhadap mereka. Memikirkan laporan Long Hao Chen tentang kebenaran di balik apa yang sebenarnya terjadi di surga ilusi, Han Qian secara bertahap mulai rileks dari keadaan cemasnya. Itu benar, Han Qian sudah tahu tentang keberuntungan sejati yang diperoleh tim Long Hao Chen di surga ilusi, meskipun dia tidak tahu bagaimana Long Hao Chen membawa semua orang masuk. Semua yang Long Hao Chen katakan adalah bahwa itu adalah rahasia yang tidak mungkin bocor. Dengan setiap orang yang memiliki kompor spiritual, mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam membela diri. Dan lebih jauh lagi, Long Hao Chen masih muda, tapi tidak sembrono. Seharusnya tidak masalah membiarkan mereka marah sendiri. Dan lebih jauh lagi, orang itu akan memastikan untuk melindungi mereka. Benar, aku harus buru-buru melaporkan ini padanya. Mencapai titik pemikiran ini, Han Qian untuk sementara menekan kecemasan dalam dirinya, dan meminta Ksatria Jangkung itu mundur terlebih dahulu, sebelum buru-buru meninggalkan kantornya. Tepat pada saat itu, anak-anak muda yang memberikan kekhawatiran seperti kepala Ksatria Suci sedang duduk dengan nyaman di dalam gerbong, melihat pemandangan di kedua sisi, menikmati waktu relaksasi yang langka. Gerbong adalah hak istimewa khusus untuk pasukan pemburu setan. Di masa lalu, kelompok Long Hao Chen telah berbagi satu, tapi itu hanya sekali, selama misi wajib. Tapi kali ini, mereka bergerak sebagai Demon Hun Squad kelas komandan, dengan hak untuk memiliki kereta mereka sendiri, secara alami membuat perjalanan jauh-jauh lebih nyaman.
Setidaknya, sekarang mereka akan mendapatkan istirahat yang cukup selama perjalanan mereka. Pada saat itu, tidak satu pun dari 7 anggota skuad pemburu iblis kelas 64 yang benar-benar berkultivasi. Di kedua sisi, tirai jendela diperpanjang tinggi dan dengan tambahan lapisan kayu, kereta tidak goyang. Alih-alih berkultivasi, Long Hao Chen membagikan perintah. Karena mereka hampir melakukan perjalanan yang sangat panjang dan sulit, dan baru saja tinggal di pengasingan begitu lama, setiap orang perlu memiliki waktu untuk relaksasi. Setelah waktu istirahat ini, akan ada pertempuran sengit melawan iblis. Sudah setahun penuh sejak mereka keluar dari surga ilusi, dan semua orang setahun lebih tua. Yang termuda, Long Hao Chen dan Kair sekarang telah mencapai usia 16 tahun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sekarang semua orang di skuad pemburu iblis kelas 64 komandan terlihat lebih tertutup dan tidak terlalu ceroboh, mereka juga jauh lebih mantap. Adapun tingkat kekuatan bertarung mereka, bahkan mereka sendiri tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, sudah setahun sejak terakhir mereka melawan iblis. Pemberhentian pertama mereka adalah Starseeker City. Sama seperti ketika mereka menuju Gua Desolate Hissing, mereka sekali lagi menuju ke Provinsi Nareik dari Tenggara, sebelum menembus lebih dalam ke wilayah iblis. Kereta itu melaju dalam perjalanan ini, dan segera, kelompok itu dengan lancar mencapai kota Starseeker. Selama setahun terakhir, pertempuran sering terjadi. Setiap benteng manusia akan menjadi sasaran satu demi satu serangan iblis yang kuat. Yang paling putus asa tentu saja kota Southern Mountain Pass, yang hampir dihancurkan oleh iblis. Jika bukan karena kedatangan bala bantuan yang segera, akibatnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Benteng Tenggara milik kuil prajurit justru sebaliknya yang paling damai. Mungkin, itu karena Provinsi Nareik bertemu dengan penugasan ulang yang hebat, tetapi meskipun iblis sering melancarkan serangan yang mengganggu, mereka tidak pernah meluncurkan pertempuran skala besar sejak saat itu. Dalam keadaan ini, kota Starseeker yang dikenal sebagai taman di belakang Benteng Tenggara tampak tenang. Bisnis didorong secara efektif, dan orang-orang biasa hidup dalam damai dan bekerja dengan bahagia. Sebenarnya, ambisi manusia pada umumnya akan jauh dari ambisi iblis. Selama mereka memiliki kehidupan yang damai dan mapan, mereka akan sangat mudah dipuaskan. Kelompok 7 Long Hao Chen tidak mengkhawatirkan balai kantor dan militer dari kota Starseeker. Mereka diam-diam menuju ke hotel berukuran sedang, dan mengatur agar kedua pengemudi gerbong tersebut kembali ke kota suci setelah 2 hari istirahat. Bagaimanapun, mereka tidak akan dapat kembali selama durasi misi ini, bagaimana mereka bisa diminta untuk menunggu di sini. Mengizinkan semua orang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, Long Hao Chen meraih tangan Kair dan membawanya keluar dari hotel. Untuk menghindari menarik perhatian semua orang, mereka berdua dibalut cadar. Lagi pula, ketampanan yang luar biasa seringkali menarik perhatian orang. Berjalan di jalan utama kota Starseeker, Long Hao Chen menarik tangan Kair, dengan lembut terkekeh. Aku tiba-tiba teringat saat kita baru saja bertemu satu sama lain di kota suci. Sebenarnya, turnamen yang seharusnya kami berikan prioritas utama hanya berfungsi sebagai penyangga untuk pertemuan kami, dan alih-alih pertandingan itu, yang paling saya tunggu adalah saat saya bisa menemani Anda pulang ke rumah setiap hari. Kair tertawa kembali, bagaimana mungkin aku hanya bisa mengingat sisi bodohmu saat itu? Tidak peduli, Long Hao Chen berkomentar sambil tersenyum, siapa yang ingin aku menjadi idiotmu? Selama Anda menyukainya, saya akan menjadi sebodoh yang Anda inginkan. Penampilan Kair segera menjadi lebih lembut, semakin dekat ke Long Hao Chen. Keduanya dikelilingi oleh suasana yang sangat hangat, sambil perlahan maju. Dalam perjalanan mereka berdua tampak sangat nyaman dan santai, maju dalam garis lurus hingga mencapai sebuah gedung. Di atas gedung berlantai 2 ini tertulis dengan huruf besar, Yueye Caravan. Memasuki wilayah iblis menyiratkan bahwa seseorang harus mengambil risiko besar, karena pengintaian di perbatasan wilayah iblis akan sangat ketat. Namun, itu tidak akan sama jika mereka menyelinap ke dalam bersama Yueye Caravan. Ras iblis dan aliansi kuil sama dalam satu aspek, yaitu pengawasan ketat mereka di luar dan inspeksi lemah mereka di dalam. Selama mereka masuk, dan menyamar sebagai iblis dari klan iblis bulan, menjalankan misi mereka tidak akan begitu menantang. Dan lebih jauh lagi, jika mereka bisa mendapatkan kerjasama Yueye, misi mereka secara alami akan jauh lebih nyaman. Sekitar 5 bulan yang lalu, Long Hao Chen dan Kair diam-diam pergi sekali ke kota Starseeker, bertemu Yueye secara rahasia di tempat ini. Ini untuk membebaskannya dari pembatasan, dan menjadwalkan operasi saat ini. Saat berjalan ke kamar dagang Yueye, segera ada beberapa pekerja yang datang untuk menanyakan alasan kehadiran mereka. Long Hao Chen memberi mereka lambang seukuran tangan bayi, menuntut mereka untuk mencari orang yang bertanggung jawab, dan menunggu dengan Kair di aula Yueye Caravan.
Karavan itu ramai, dengan orang-orang yang keluar masuk terus-menerus. Tempat ini hanyalah bagian depan dari kelompok pedagang Yueye, dan barang-barangnya tidak dikumpulkan di sini. Tapi meski begitu, itu sangat aktif. Long Hao Chen bahkan lebih percaya diri pada Yueye daripada di masa lalu, alasan utamanya adalah penampilannya secara alami di surga ilusi. Kerjasamanya pada saat itu sangat berguna, dan memungkinkan Long Hao Chen untuk melihat kegunaannya bagi tim dengan cara yang baru. Sementara Long Hao Chen merenungkan 16 misi kali ini, beberapa langkah canggung tiba-tiba terdengar dari luar, dan kemudian, sekelompok tentara masuk. Bab 375. 16 misi pembantaian. Prajurit dari kelompok ini dibalut kulit, dan dipimpin oleh seorang perwira kelas rendah dengan chainmail. Melihat mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi, terlihat bahwa mereka tidak datang untuk berbasa-basi. "Di mana bosmu?" panggil dia. Petugas yang memimpin mereka menghunus pisau yang ada di pinggangnya, sambil meneriakkan ini. 10 tentara yang dibawanya dengan cepat berbaris, tombak di tangan mereka mengarah ke bagian dalam gedung karavan, menghalangi jalan masuknya. Melihat para prajurit ini, beberapa pekerja datang menyambut mereka dengan segera. "Tuan prajurit, bolehkah saya tahu untuk apa Anda datang?" Pekerja itu bertanya dengan pengabdian khusus. Petugas itu mendengus dingin, "Kafilah Yueye Anda dicurigai terlibat dengan iblis. Pejabat ini datang untuk menangkap atasan Anda dan menanyakan tentang keadaan ini." Pekerja itu terkejut tentang itu. "Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi, Tuan prajurit. Kami adalah pedagang lepas, dilindungi oleh aliansi." "Bang!" Dengan tamparan, petugas itu menjawab, "Pedagang lepas yang tidak masuk akal. Saya akan memberitahu Anda bahwa kelompok ini baru saja pergi berpatroli, diarahkan ke jalan ini. Kabarnya, grup pedagang Yueye Anda adalah yang terkaya di jalan ini. Kenapa seperti ini? Bukankah itu hanya karena kolaborasi dengan iblis?" Mendengar kata-katanya, Long Hao Chen menarik Kair ke samping, percaya bahwa kelompok pedagang Yueye akan menangani masalah ini. Sebagai karyawan Temple Alliance, dia tidak bisa mengendalikan bisnis orang lain. Selama ini tidak akan mempengaruhi fakta bahwa kelompok pedagang Yueye akan memimpin mereka ke wilayah iblis, itu tidak menjadi urusannya. Namun, sejak awal, perselingkuhan ini jelas terdengar cukup buruk. Bagaimana dengan kelompok pedagang Yueye yang terkaya? Bahkan Long Hao Chen yang tidak terlalu mengerti tentang hal-hal ini secara kasar dapat menebak bahwa para prajurit ini melakukan hal yang tidak baik. Kali ini, seorang manajer dari grup pedagang Yueye dengan tergesa-gesa datang dari belakang. Melihat tentara yang datang kali ini, dia juga tampak terkejut, dan memberikan pesan kepada pekerja itu, menunjuk ke kelompok kecil Long Hao Chen, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Membuat salam untuk Long Hao Chen sebelumnya, manajer menyambutnya sebelum berbalik ke arah petugas itu, memberitahunya sambil tersenyum, "Pak petugas, saya manajer dari kelompok pedagang Yueye. Saya ingin tahu apa yang sedang Anda lakukan, memblokir pintu masuk karavan kami? Kami adalah pedagang resmi yang dilindungi oleh aliansi." Dengan sinis petugas itu menjawab, "Pedagang legal apa? Mungkinkah Anda tidak melakukan bisnis apapun dengan iblis? Bergaul dengan iblis? Kejahatan macam apa itu? Ikuti kami sekarang." Mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di bahu manajer itu. Senyuman di wajah manajer tetap tidak tergerak. Dia sedikit gemetar, tapi dengan ringan mengelak dari tangannya, dan menjawab, "Pak petugas, tolong tunjukkan diri Anda dengan bermartabat. Jika masalah ini didengar, tidak akan ada manfaatnya bagi Anda. Saya pikir saya harus membuktikan bahwa kami tidak bersalah." Mengatakan itu, dia mengeluarkan dompet dan menyerahkannya kepada petugas. Awalnya, petugas itu marah ketika melihat rekannya menghindari cengkeramannya, dan hendak meledak. Tetapi melihat dompet yang diserahkan oleh manajer itu, ekspresi dingin di wajahnya segera mereda. Melihat isi dompet itu, dia langsung terlihat puas. "Sepertinya kamu mengerti. Anda pedagang freelance tidak merasa mudah berbisnis dengan setan, harap tetap aman. Baiklah, kita pergi sekarang." Mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan hendak memimpin tentara ke pintu keluar. "Tunggu!" Suara yang jelas dan cerah tiba-tiba terdengar dari belakang. Petugas itu terkejut, menoleh untuk melihat orang yang mengucapkan kata-kata ini, hanya untuk melihat bahwa itu adalah salah satu dari dua orang yang berdiri di sisi ruangan, mengenakan topi bambu di kepala mereka. Sekarang, orang itu melepas topinya dengan nyaman. "Apa masalahnya?" Suara petugas itu tiba-tiba menjadi dingin, dan melihat pemandangan Long Hao Chen yang tampan dan muda, dia segera mencoba untuk menunjukkan kekuatan. Long Hao Chen dengan acuh tak acuh berbicara, "Kalian semua tinggal di sini. Kirim seseorang ke aula kantor untuk memanggil komandan atau kepala militer kota Starseeker." Ekspresi petugas segera berubah.
Anak muda, apa kamu sudah gila? Mengatakan itu, dia mengangkat pisau di tangan kirinya. Melepas sarungnya, dia mengarahkannya ke kepala Long Hao Chen. Mata Long Hao Chen berkedip, dan dia membiarkan gelombang niat membunuh dingin yang menggigit meledak. Kamu berani? Dengan teriakan geram ini, seluruh kamar dagang Yue dipenuhi dengan keterkejutan. Petugas itu hanya seorang anak kecil, bagaimana dia bisa menahan semua kekuatan mental yang terkandung dalam teriakan Long Hao Chen? Menatap kosong, dia segera jatuh ke tanah, dan satu demi satu tentaranya juga jatuh dalam lintasan miring. Long Hao Chen mengangkat tangan kanannya, dan cahaya emas menyala, menyelimuti seorang prajurit biasa. Sebelum cahaya berwarna perak menyentuh dada prajurit itu, pergilah, lakukan seperti yang saya katakan, atau Anda tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Lagi, melihat teriakan amarah yang membuat perwira ini dan semua prajurit ini kehilangan kekuatan bertarungnya, mereka tampak terkejut. Bagaimana mereka berani melawan sekarang? Dan ketika petugas melihat kemunculan emblem ini, wajahnya tampak abu-abu. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ditenangkan dari keterkejutan dengan teknik penyembuhan dari Long Hao Chen, prajurit itu mencengkeram ubin Demon Hun Squad kelas komandan yang dilemparkan oleh Long Hao Chen dan pergi dengan tergesa-gesa. Long Hao Chen dengan dingin menatap prajurit lainnya, tersesat. Berlututlah di samping pintu masuk. Orang-orang ini hanya jatuh ke tanah karena ketakutan, tetapi tidak ada yang kehilangan kemampuan untuk bertindak. Melihat Long Hao Chen menunjukkan kekuatannya, siapa yang berani melawan? Secara khusus, petugas itu tampak seperti ayam jantan yang tidak menyerang. Dia sama sekali tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengambil inisiatif untuk berlutut. Sampai sekarang, wajah marah Long Hao Chen tidak mereda sedikit pun, dengan erat mengepalkan tinjunya. Jika para prajurit ini melawan sebelumnya, mungkin dia benar-benar akan mengangkat tangannya melawan mereka. Sejak Long Hao Chen menjadi seorang ksatria, semua musuh yang dia hadapi adalah iblis. Semua manusia yang berinteraksi dengannya adalah orang-orang yang heroik, berderap ke medan perang dan maju melawan pasukan musuh. Kenapa dia melakukan itu? Itu untuk membiarkan manusia hidup dengan damai dan bekerja dengan bahagia. Tetapi sementara para perwira dan tentara mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang melawan iblis, tindakan tidak tahu malu semacam ini akan terjadi di belakang. Baik dan jujur pada intinya, melihat ketidakadilan yang begitu kejam, bagaimana mungkin Long Hao Chen tidak marah? Dia benar-benar mengendalikan dirinya untuk tidak membunuh petugas itu secara langsung. Jika tidak, jika dia benar-benar mengangkat tangannya ke arahnya, dia pasti akan membunuh petugas ini. Melihat pemandangan ketakutan mereka sebelum memikirkan tentang nyawa yang hilang dari semua tentara aliansi yang tewas di medan perang bermandikan darah panas, Long Hao Chen merasa hatinya sakit, ingin membunuh cacing-cacing ini. Kewajiban pasukan pemburu iblis tidak hanya ditujukan untuk melawan iblis, tetapi mereka juga memiliki beberapa tugas di aliansi kuil. Pasukan pemburu iblis dari kelas manapun memiliki otoritas tertentu atas orang-orang dari posisi manapun di aliansi. Semakin tinggi tingkat Demon Hun Squad, semakin besar kekuatan komando mereka. Sebagai contoh sederhana, jika seorang Demon Hun Squad kelas berjudul memanggil kepala aliansi untuk dipertanyakan, prosedur investigasi untuk pelanggaran akan segera dimulai dari aliansi, dengan tingkat keadaan darurat yang tak tertandingi. Mengingat dinas militer mereka yang tak terhitung banyaknya, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk memimpin pasukan, tetapi dalam hal otoritas, mereka memiliki kekuatan terbesar dari aliansi. Sebagai pemimpin dari Demon Hun Squad kelas komandan, Long Hao Chen memiliki wewenang untuk meminta kehadiran perwira kepala atau kepala militer kota Starseeker. Dia bahkan memiliki hak untuk secara langsung memanggil dua kekuatan teratas kota ini untuk dipertanyakan, dan jika kesalahan ditemukan, mereka kemungkinan besar akan kehilangan semua prospek masa depan yang makmur setelah penyelidikan menyeluruh. Manajer dari Yue Merchant Group itu berdiri dengan tenang di tempat yang sama sementara Long Hao Chen menangani masalah ini. Ketika teriakan Long Hao Chen datang, dia sangat ketakutan. Niat membunuh itu bukanlah sesuatu yang dapat diproyeksikan oleh siapapun, tetapi hanya orang yang benar-benar pergi ke medan perang dan membunuh pembangkit tenaga musuh yang tak terhitung jumlahnya yang mungkin bisa mendapatkan kehadiran yang begitu tajam. Tak heran bila Presiden memberikan instruksi untuk membantu mereka dalam situasi apapun, mereka sebenarnya bukan orang biasa. Long Hao Chen menoleh untuk melihat manajer ini. Halo, nama saya Long Hao Chen. Lakukan situasi seperti yang sebelumnya sering terjadi di sini. Manajer dari kamar dagang Yue ini menggelengkan kepalanya, dan menjawab, umumnya, ini sangat jarang terjadi. Perwira ini seharusnya mencapai pangkat ini baru-baru ini, tetapi tindakannya tidak berarti apa-apa bagi militer. Mendengar jawabannya,
Ekspresi Long Hao Chen sedikit rileks. Lalu, mengapa Anda tidak menyebut tindakannya sebelum dipertanyakan? Manajer itu tersenyum tenang, Tuan Long, ketahuilah bahwa kami adalah pedagang, dan tidak bisa bertempur dengan pejabat. Long Hao Chen memberinya anggukan tenang. Dia tahu bahwa dalam aspek ini, usianya yang baru 16 tahun membuatnya tidak berpengalaman. Namun, karena mereka menghadapi situasi ini hari ini, dia akan memberitahu para pejabat dari kota Star Seeker. Tentara menjaga rumah mereka di depan, sementara di belakang, beberapa cacing melakukan tindakan seperti itu. Dia benar-benar merasa itu tak tertahankan. Apakah Nona Yueye baik-baik saja? Long Hao Chen bertanya dengan suara rendah. Manajer memberikan jawaban penuh hormat, Nona baik-baik saja. Namun, dia tidak ada di sini sekarang. Sebelum pergi, dia menjelaskan bahwa jika Pak Long membutuhkan dari kami harus bekerja sama sebanyak yang kami bisa. Kafilah berikutnya akan berangkat dalam 3 hari, dan alokasi barangnya sudah cukup banyak. Long Hao Chen mengangguk, oke, kami akan mengikuti karavan Anda untuk memasuki wilayah iblis. Manajer itu mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas, dia sangat bijaksana dan tenang. Memang, untuk mendapatkan kepercayaan Yueye, dia pasti bukan orang biasa. Beberapa saat kemudian, suara deru tapal kuda terdengar, dan terus meningkat hingga mencapai pintu masuk gedung karavan. Dua pria parubaya dengan tergesa-gesa datang dengan langkah besar, di antaranya adalah seorang pria dengan gaun dan seorang pria dengan baju besi. Keduanya tampak seperti pejuang dan intelektual. Sesampainya di pintu masuk, keduanya memandang para prajurit yang berlutut di tanah, ekspresi mereka jelas berubah tidak sedap dipandang. Prajurit berbaju baja itu melangkah maju, dan menendang kepala perwira itu, bajingan, kamu membuat seluruh kota Star Seeker kehilangan muka. Keduanya adalah konsul dan kepala militer dari kota Star Seeker. Kebetulan saat pesan itu terkirim, mereka berdua hadir. Ketika menerima Ubin Demon Hun Squad kelas komandan ini, keduanya hampir mengalami serangan jantung. Kota Star Seeker adalah kota besar, dan berada di tepi wilayah, membuat keduanya jauh lebih berpengaruh daripada konsul dan kepala militer kota kecil seperti kota Haoi. Tapi tetap saja, menyinggung pasukan pemburu iblis adalah sesuatu yang tidak mampu mereka beli.